Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis artikel jurnal Helmintologi. Kami beranggotakan Muhammad Fadli, Nisrina Fatanashwa, Rahimah, Maulida Astuti, Revina Nurkamilah, dan Syifa Askia. Berikut presentasi kami, selamat menyaksikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Revina Nurkamila dengan NIM P071342222053. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis artikel jurnal saya mengenai Hymenopis nana in pasien HIV. Di sini saya mengambil jurnal mengenai infeksi Hymenopis nana pada pasien HIV dengan diare. Kemudian yang saya bahas pada analisis ini yaitu 1 pendahuluan, 2 analisis artikel, 3 spesimen, 4 hasil dan kesimpulan, 5 analisis, dan 6 penutup. 1 pendahuluan, latar belakang mengenai analisis jurnal saya adalah Hymenopis nana merupakan penyakit cacing pita yang disebabkan oleh Hymenopis nana stadium dewasa maupun stadium larva yang menginfeksi saluran usus manusia. Hymenopis nana biasanya menginvestasi anak-anak atau orang dewasa yang mengalami imunokompromis yang menyebabkan lebih rentan terhadap penyakit infeksi. Tujuan dari analisis artikel ini adalah untuk mengetahui manifestasi klinis dari infeksi Hymenopis nana pada pasien HIV dengan diare. Kemudian manfaat yang saya harapkan dari analisis artikel jurnal ini adalah 1. Untuk mengetahui manifestasi klinis dari infeksi Hymenopis nana pada pasien HIV dengan diare. Kedua, sebagai pedoman untuk tindakan pencegahan dan pengendalian manifestasi klinis dari infeksi Hymenopis nana pada pasien HIV dengan diare. Yang kedua, analisis artikel jurnal. Judul artikel yang saya ambil adalah Hymenopis nana Infection in an HIV Patient with Diarrhea. Jurnal yang memuat artikel ini adalah ACG Case Reports Journal volume 8 nomor 11 November 2021. Kemudian, penyakit akibat cacing Hymenopis nana. Penyakit akibat cacing yang dibahas dalam jurnal laporan kasus ini adalah manifestasi penyakit akibat cacing Hymenopis nana pada pasien HIV yang menderita diare. Hymenopis nana menginfeksi pasien HIV yang tidak diobati dan menderita diare dengan gejala nyeri perut difus selama 5 hari, diare berair, tidak berdarah, muntah, dan jumlah CD4 93 sel per milimeter kubik. Penyakit akibat cacing Hymenopis nana ini menyebabkan 2 infeksi, yaitu infeksi ringan dan infeksi berat. Infeksi ringan biasanya tanpa gejala, infeksi berat biasanya dengan gejala sakit kepala, pusing, anoreksi, nyeri perut yang disertai diare atau tidak, mual, muntah, dan kehilangan berat badan. Dapat juga terjadi eosinofilia dengan derajat yang rendah 5-10%. Jenis pemeriksaan laboratorium dan identifikasi morfologi stadiumnya. Jenis pemeriksaan laboratorium yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah pemeriksaan pada feses pasien dan kolonoskopi. Pemeriksaan pada feses pasien menunjukkan hasil negatif untuk basil tahan asam, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Vibrio, dan infeksi Clostridium difficile. Namun ditemukan ovum konsisten Hymenopis nana. 2. Kolonoskopi. Terdapat cacing berbentuk benang putih, berbentuk linier, dan melingkar pada mukosa ileum terminal dan sekum. Kemudian saya mengambil 2 jenis pemeriksaan lainnya pada artikel lain sebagai referensi, yaitu pemeriksaan langsung dan pemeriksaan tidak langsung. Pemeriksaan langsung dan pemeriksaan tidak langsung ini digunakan pada pemeriksaan feses. Pemeriksaan langsung berupa makroskopis dan mikroskopis, pemeriksaan tidak langsung berupa metode sedimentasi atau pengendapan. Kemudian morfologi dari telur Hymenopis nana. Telur Hymenopis nana berbentuk oval atau bulat dengan ukuran 47 x 37 mikron. Memiliki dinding berupa 2 lapis membran yang melindungi embrio heksakan di dalamnya. Pada kedua kutub membran sebelah dalam terdapat 2 buah penebalan di mana keluar 4-8 filamen halus. Adanya filamen inilah yang dapat membedakan telur Hymenopis nana dari Hymenopis diminuta. Selanjutnya, morfologi cacing Hymenopis nana.
Hymenopis nana yang merupakan cacing pita yang sangat pendek dengan ukuran panjang 25-40 mm dan lebar 0,1-0,5 mm dengan jumlah proglotitnya mencapai 200 buah. Skoleks bulat dengan 4 batil isap seperti mangkok, memiliki rostellum yang pendek dan refraktil, berkait kecil dalam satu baris. Bagian lehernya panjang dan permukaannya halus. Strobila dimulai dari proglotit muda yang sangat pendek dan sempit, belum terbentuk organ genital, ke arah distal semakin lebar dan pada ujung distal strobila membulat. Proglotit dewasa berbentuk trapesium dengan lebar proglotit kira-kira 4 kali panjangnya. Mempunyai ovarium sebuah dan berlobus. Mempunyai testis bulat berjumlah 3 buah dengan porus genitalis unilateral. Pada proglotit gravid yang berbentuk trapesium mempunyai lebar 4 kali panjangnya serta uterus berbentuk kantung yang berisi 80-180 butir telur. 3. Spesimen. Spesimen yang digunakan pada pemeriksaan laboratorium ini adalah feses pasien HIV yang menderita diare. Keempat, hasil dan kesimpulan artikel. Hasil dan kesimpulan artikel, Hymenopis nana juga disebut cacing pita kerdil adalah infeksi Cestoda manusia yang paling umum dengan perkiraan 50-75 juta pembawa di seluruh dunia. Manusia terinfeksi saat menelan telur berembrio yang terinfeksi, lalu telur tersebut menetas, melepaskan larva bengkok yang kemudian menembus usus halus dan berkembang menjadi larva sistikersoid. Pada tahap ini terjadi proses autoinfeksi. Tahap-tahap autoinfeksi Hymenopis nana ke manusia yaitu pertama, manusia terinfeksi saat menelan arthropoda yang terinfeksi. Kedua, telur menetas melepaskan larva bengkok. Ketiga, menembus usus halus. Keempat, berkembang menjadi larva sistikersoid. Kemudian, autoinfeksi interna ini menimbulkan gejala kurangnya nafsu makan, penurunan berat badan, nyeri epigastrium, nyeri perut dengan atau tanpa diare yang disertai darah, mual, muntah, pusing, toksaemia, gangguan syaraf misalnya iritabilitas, konvulsi, dan kegelisahan, pruritus anal, dan utikaria. Infeksi akibat Hymenopis nana seringkali tanpa gejala, namun dapat menyebabkan diare bila terdapat beban cacing yang berat atau dalam keadaan imunosupresi. Pemeriksaan endoskopi secara hati-hati dari usus besar dan usus kecil dengan tinja evaluasi dapat membantu dalam diagnosis infeksi parasit gastrointestinal tersebut pada individu imunokompromis. Kelima, analisis. Hasil analisis saya terhadap artikel jurnal ini adalah Hymenopis nana merupakan cacing pita terkecil serta satu-satunya cacing pita yang tidak memerlukan induk sementara atau intermediate host. Pada penderita HIV, investasi tersebut dapat bertransformasi ganas dan menyebabkan pembesaran sehingga sering didiagnosis sebagai kanker atau tuberkulosis, padahal tidak menutup kemungkinan pembesaran tersebut merupakan investasi Hymenopis nana yang bertransformasi ganas. Yang keenam, penutup. Kesimpulan analisis, Hymenopis nana biasanya menginvestasi anak-anak atau orang dewasa yang mengalami imunokompromis. Penderita HIV mengalami imunokompromis yang menyebabkan lebih rentan terhadap penyakit infeksi. Investasi Hymenopis nana sering terjadi di saluran pencernaan. Manifestasi klinis dari infeksi ini terbagi menjadi dua, yaitu infeksi ringan dan berat. Saran, untuk mencegah dan mengendalikan infeksi atau penyakit akibat Hymenopis nana, perlu diterapkan pola hidup bersih dan sehat dengan menjalankan prinsip personal hygiene dan sanitasi lingkungan yang baik. Sekian dari saya, semoga materi ini dapat diterima dengan baik. Lanjut ke materi selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Adanya saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah helmintologi, yaitu menganalisis jurnal. Jurnal yang saya ambil kali ini berjudul Schistosomiasis Outbreak During COVID-19 Pandemic in Takum, Northeast Nigeria, Analysis on Infection Status and Associated Risk Factor. Masuk ke bagian daftar isi. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, pendahuluan, yaitu pendahuluan mengenai apa itu schistosomiasis.
Yang kedua, ada metodologi, yaitu metode yang digunakan untuk menunjang penelitian ini. Yang ketiga, yaitu analisa. Analisa saya mengenai jurnal ini, dan yang terakhir, kesimpulan. Masuk ke bagian pendahuluan. Dilansir dari Wikipedia, Schistosomiasis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing parasit air tawar di negara tropis dan subtropis tertentu. Parasit dapat ditemukan di Afrika, Sub-Sahara, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Karibia. Air tawar yang terkontaminasi dari hewan yang terinfeksi atau urin manusia atau tinja. Parasit menembus kulit manusia untuk memasuki aliran darah dan bermigrasi ke hati, usus, dan organ-organ lainnya. Gejala berupa ruam, kulit gatal, demam, menggigil, batuk, sakit kepala, sakit perut, nyeri sendi, dan nyeri otot. Suatu obat yang dikonsumsi selama 1-2 hari bisa membersihkan infeksi. Yang kedua, masuk ke bagian metodologi. Untuk metodologi yang digunakan pada jurnal ini adalah total sampling. Kunjungan sosialisasi dan advokasi masyarakat dilakukan kepada tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini diikuti dengan mobilisasi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penelitian menggunakan penyiar kota. Hanya warga masyarakat yang berusia di atas 5 tahun yang dapat memberikan persetujuan dan yang telah tinggal di dalam masyarakat selama 3 bulan terakhir yang direkrut ke dalam penelitian ini. Pendaftaran peserta dan pengambilan sampel dilakukan di pusat komunitas yang disediakan oleh tokoh masyarakat. Di titik ini memiliki ruang terpisah untuk mengelola kuesioner studi dan menyortir sampel sebelum membawanya ke laboratorium. Jumlah peserta yang menyetujui bervariasi di seluruh komunitas sehingga memberikan jumlah orang yang direkrut tidak seimbang. Hasil data jurnal. Warga dari 5 daerah, yang pertama Barkin Lisa, 97 orang, Birama, 71 orang, Gamga, 76 orang, Sibong, 96 orang, dan Takpa, 92 orang, terdaftar dalam penelitian ini. Sebagian besar peserta adalah laki-laki, yaitu 218 orang, dibandingkan dengan perempuan 214 orang. Dan ada perbedaan yang signifikan dalam distribusi gender di masyarakat. Menurut kategori usia, mayoritas peserta berusia di antara 5 dan 10 tahun 152 orang, diikuti oleh mereka yang berusia 21 tahun 130 orang, 11-16 tahun 112 orang, dan 17-20 tahun 36 orang. Masuk ke bagian hasil analisa saya di jurnal ini. Menurut saya, di artikel ini sudah cukup lengkap untuk membahas wabah Schistosomiasis ketika pandemi COVID-19 di Takum, di bagian timur laut Nigeria. Di wilayah ini terdapat 2 spesies utama Schistosoma. Yang pertama adalah Schistosoma haematobium yang menghuni Plecus vena vesiculae dan panggul kandung kemih dan menyebabkan Schistosomiasis urogenita. Dan yang kedua adalah Schistosoma mansoni yang lebih sering pada vena mesenterica inferior yang mengalirkan usus besar dan menyebabkan Schistosomiasis usus. Namun, di artikel ini kita diberikan pendahuluan yang kurang menurut saya. Contohnya ada pada penjelasan Schistosomiasis itu sendiri. Di artikel ini tidak dijelaskan apa-apa saja spesies dari Trematode genus Schistosoma itu sendiri. Menurut saya itu saja kekurangan artikel ini dan selebihnya sudah mencukupi untuk dianalisis. Masuk di bagian kesimpulan. Schistosomiasis atau bilharzia adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing parasit yang hidup di air pada daerah subtropis dan tropis. Schistosomiasis dapat bersifat akut maupun kronis dan dapat menyerang berbagai macam organ dalam tubuh. Penyakit ini umumnya tidak berakibat fatal secara seketika, namun secara kronis mengakibatkan kerusakan organ yang serius dan dapat mengancam nyawa. Penyakit Schistosomiasis disebabkan oleh infeksi cacing parasit, yakni Schistosoma haematobium, Schistosoma japonicum, dan Schistosoma mansoni. Cacing tersebut hidup pada air tawar. Infeksi umumnya dimulai saat penderita melakukan kontak dengan air yang terkontaminasi, saat berenang, mencuci, atau saat mengayuh kapal.
Cacing parasit ini masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan bersarang di dalam tubuh untuk beberapa minggu sebelum menetaskan telurnya. Sistem imun menyerang beberapa telur tersebut untuk kemudian dikeluarkan melalui tinja maupun urin. Namun, tanpa pengobatan yang benar, cacing dapat terus menetaskan telur untuk dalam jangka waktu yang panjang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jikalau ada salah kata atau kalimat dalam penulisan PPT ini dan penyampaian video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Stuti. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang review jurnal herpetologi yang berjudul Identifikasi Molekuler Oncomelania hupensis lindoensis, hospes perantara keong Cytokosma japonicum dari Sulawesi Tengah, Indonesia. Cytokosma japonicum, disebut juga cacing darah, merupakan anggota dari Trematoda. Disebut cacing darah karena hidup di dalam pembuluh darah balik atau pena pada manusia, kucing, babi, sapi, biri-biri, anjing, dan binatang pengerat. Banyak dijumpai di wilayah Sulawesi. Untuk yang pertama, ada penyakit yang diakibatkan oleh Cytokosma japonicum. Cytokosma atau lebih dikenal dengan demam keong oleh masyarakat setempat merupakan penyakit endemis yang menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lembah Napu dan Banda di Kabupaten Paso dan Lembah Lindu. Di sini ada juga gejala yang ditemukan, yaitu gejala ada yang demam atau lelah, dan juga ada gejala mual, perut terasa kembung, dan gatal dan kemerahan pada kulit. Berikut jenis pemeriksaan dan identifikasi morfologi stadium. Pada 6 sampel yang dikumpulkan dari Napu dan Lindu, masing-masing dibedakan dalam satu jenis, yaitu Oncomelania, dan terdiri dari satu jenis hewan Oncomelania. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode polymerase chain reaction atau bisa disebut dengan PCR dengan primer universal LCO4 dan HCOR. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan GenStudio, The Unstar Blast Identification Indiguna Kangine, SQT, Megax, dan BAST. Keenam sampel tersebut teridentifikasi dalam satu spesies, yaitu Oncomelania hupensis lindoensis. Untuk spesimen, pengumpulan sampel sebanyak 6 Oncomelania hupensis lindoensis kode OHL dikumpulkan dari Napu dan Lindu di Sulawesi Tengah pada Agustus 2020. Pengambilan sampel OH lindoensis dilakukan dengan menggunakan tangan dan sampel dibersihkan. Masing-masing sampel kemudian dimasukkan ke dalam botol, dimasukkan ke dalam cold box, dan dibawa ke Laboratorium Biologi Universitas Sriwijaya. Sampel tersebut diawetkan dengan etanol 95% dan disimpan pada suhu yang dingin 20 derajat Celcius. Berikut ini ada juga hasil, yaitu pada jenis bekicot Cytokosmesis Oncomelania hupensis lindoensis dengan bentuk morfologi bekicot hupensis lindoensis memiliki ukuran yang cukup kecil dengan panjang 3-5 mm. Oncomelania hupensis lindoensis ini memiliki cangkang berbentuk kerucut. Permukaan licin berwarna coklat, kekuningan dan agak bening bila dibersihkan dengan keliling,
6,5 sampai 7,5 mm dan panjang 5,2 sampai 0,6 mm dengan rahang terbuka, bagian luar melengkung, bibir dan bibir bagian dalam yang menonjol di bawah pangkal cangkang. Operkulumnya berisi dan agak keras. Berikut ada contoh jenis bekicotnya. Terakhir itu ada kesimpulan. Jadi dari kesimpulan review jurnal saya yaitu Phytophthora japonium ini yaitu jenis bekicot yang menjadi reservoir Phytophthora adalah Oncomonia hupensis lindioensis yang menghasilkan panjang potongan sekitar 565 bp. Hasil 6 sampel yang dikumpulkan dari napu dan lindu masing-masing dibedakan dalam satu jenis, yaitu Oncomelania terdiri dari satu jenis hewan Oncomelonia. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu berjudul prevalensi kecacingan usus di antara pasien kanker yang berada di bawah kemoterapi di klinik onkologi rumah sakit khusus Komprehensif Universitas Gondar Atapia Barat Laut. Yaitu latar belakang di negara berkembang, kebersihan lingkungan dan perawatan berperan besar dalam peningkatan infeksi cacing usus. Di negara-negara dengan sumber daya terbatas dan praktik kebersihan yang buruk, ada tumpang tindih yang cukup besar antara cacing usus dan infeksi kronis seperti HIV, TB, dan kanker. Cacing usus seperti Ascaris lumbricoides, tuberculosis, dan Acinetostoma duodenal dan Nectaria americanus menyebabkan malnutrisi dan menginduksi respon imun tipe 2 yang dapat memperburuk keparahan dan hasil klinis pasien kanker. Negara-negara berpenghasilan rendah di Asia Afrika berisiko tinggi terhadap faktor lingkungan. Faktor risiko ini menyebabkan penyakit dan kematian akibat infeksi cacing, infeksi pernapasan, dan diare. Lanjutnya tujuan. Adapun tujuan adalah pembaca dapat memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan kecacingan usus pada penyakit kanker. Pembaca dapat mengetahui dan memahami jenis-jenis cacing yang menyebabkan penyakit kecacingan usus pada masyarakat. C. Dapat mengetahui gejala-gejala pada manusia jika mengidap kecacingan usus. D. Mengetahui dampak dan kecacingan usus pada penyakit yang diderita. E. Mengetahui cara pencegahan dan menghindari kecacingan usus pada penyakit kanker. Yaitu manfaat-manfaatnya yaitu kita dapat mengetahui penyakit-penyakit yang disebabkan oleh cacing usus seperti Ascaris lumbricoides, tuberculosis, Acinetostoma duodenal, dan Nectaria americanus, menyebabkan malnutrisi dan menginduksi respon imun tipe 2 yang dapat memperburuk keparahan dan hasil klinis pasien kanker. Lanjutnya, analisis jurnal artikel yaitu prevalensi kecacingan usus di antara pasien kanker yang berada di bawah kemoterapi di klinik onkologi rumah sakit Komprehensif Universitas Gondar Atapia Barat Laut. Penelitinya yaitu Ibu Hindawi, dimuat dalam Journal of Cancer Epidemiology volume 2022 artikel ID 4484184 dengan 6 halaman. Analisis artikel penyakit akibat kecacingan. Kecacingan atau sering disebut kecacingan merupakan penyakit endemik dan kronik diakibatkan oleh cacing parasit dengan prevalensi tinggi. Cacing ini tidak mematikan tapi menggerogoti tubuh manusia sehingga berakibat menurunnya kondisi gizi dan kesehatan di seseorang dan masyarakat. Dan cacing yang populer sebagai parasit selanjutnya adalah Ascaris lumbricoides, tuberculosis, dan Acinetostoma duodenal dan Nectaria americanus. Cacing-cacing ini merupakan cacing parasit yang hidup di tubuh manusia yang menyebabkan seorang atau masyarakat terinfeksi oleh penyakit cacing tersebut. Telah diketahui bahwa morbiditas malaria, HIV, dan gangguan efikasi vaksin lebih meningkat di Afrika. Salah satu faktor utama tingginya beban morbiditas ini di benua adalah karena tingginya prevalensi cacing usus. Telah terbukti bahwa bentuk klinik cacing usus dengan beban parasit yang paling tinggi dan dapat mengurangi penyerapan vitamin A dan mikronutrien lainnya. Selain itu, infeksi cacing modulasi imun dapat berkontribusi pada tingginya prevalensi penyakit seperti kanker, HIV, dan penyakit virus lainnya. Sebagian besar kanker dan HIV
memerlukan respon imun tipe 1 yang merupakan sejenis peradangan dengan meningkatnya sitokin inflamasi, sedangkan infeksi cacing menginduksi respon imun tipe 2 yang kuat anti-inflamasi. Cacing gelang, yaitu cacing gelang ini termasuk dalam kelas nematoda usus yang banyak didapatkan di daerah-daerah tropis dan subtropis yang keadaannya daerahnya menunjukkan kebersihan dan lingkungan yang kurang bersih. Yang B, cacing cambuk, yaitu Trioratiurus ini termasuk dalam kelas nematoda usus yang biasanya dinamakan dengan cacing tambuk. Cacing cambuk hidup di skum manusia sebagai penyebab trichuriasis yang tersebar secara kosmopolitan. Trichuriasis adalah cacing yang relatif sering ditemukan pada manusia tapi tidak berbahaya. Penyakit ini disebut trichuriasis, trichocephalariasis, atau infeksi cacing cambuk. Cacing tambang, Acyclostoma duodenal, dan Necator americanus. Cacing tambang ini telah ditemukan sejak zaman Mesir kuno, yang mengenai penyakit telah ditulis di Italia, Arab, dan Brasilia jauh sebelum cacing tambang Acyclostoma duodenal ditemukan oleh Dumini dalam tahun 1838. Jenis pemeriksaan laboratorium dan identifikasi morfologi stadium, yaitu Ascaris lumbricoides. Pemeriksaan laboratorium cacing gelang untuk mengetahui apakah sarang itu terserang Ascaris dapat dilakukan pemeriksaan ada atau tidaknya telur Ascaris pada tinja. Untuk pemeriksaannya adanya larva pada paru-paru dapat dilakukan dengan pemeriksaan röntgenologis pada rongga dada. Itu identifikasi morfologi stadium. Ascaris lumbricoides merupakan salah satu jenis dari Soiltramidae halimines yang berkembang di tanah untuk menjadi infeksi. Cacing dewasa berwarna agak kemerahan atau putih kekuningan bentuknya, silindris, memanjang, ujung anterior tumpul, memipih, dan ujung posterior agak runcing. Cacing dewasa jantan panjangnya berukuran 15-31 cm dengan diameter 2-4 meter. Sedangkan cacing dewasa betina panjangnya berukuran 30-30 cm dengan kadang juga sampai 40 cm dengan diameter 3-6 mili. Memiliki 3 buah bibir, 1 bagian mediodorsal dan 2 bagian lateral ventral. Trichuriasis. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan adalah yang pemeriksaan tinja dan metode konsentrasi pada infeksi ringan. Identifikasi morfologi stadium. Trichuriasis adalah nematoda usus atau cacing usus yang ditular melalui tanah Soiltramidae helminth yang dapat menyebabkan penyakit trichuriasis. Cacing ini juga Trichoculus dispa with from Trichoculus hominis, dan cacing cambuk karena bentuknya yang menyerupai cambuk. Acyclostoma duodenal dan Necator americanus. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan adalah pemeriksaan sampel tinja pasien yang terkena cacing tambang. Identifikasi morfologi stadium. Cacing dewasa berukuran kecil, silindris, berbentuk gelendong dan berwarna putih kelabu. Bila sudah menghisap darah, cacing segar berwarna kemerahan. Cacing betina berukuran 9-13 kali 0,3-60, lebih besar dari cacing jantan yang berukuran 5-11 atau 0,0-0,4. Necator americanus dan Acyclostoma duodenal. Spesimen yang diambil dalam pemeriksaan dari cacing gelang, cacing cambuk, dan cacing tambang dengan pemeriksaan sampel feses atau tinja pasien tersebut. Hasil dan kesimpulan artikel kanker payudara dan kanker kolon menempati posisi tertinggi dengan yang lain masing-masing 43,9% dan 17,1%. Prevalensi parasit usus ada cacing tambang, cacing cambuk, dan Himona lepisnana adalah parasit yang diisolasi. Kesimpulannya, prevalensi cacing usus pada kanker lebih rendah dibandingkan HIV dan DEM dan masyarakat, namun prevalensi pada pasien kanker ini masih tinggi dan perlu pemberian obat cacing pada pasien ini sebaiknya dilakukan setiap tahunnya. Hal pentingnya yaitu cacing seperti cacing gelang, cacing cambuk, dan cacing tambang menyebabkan malnutrisi dan menginduksi respon imun tipe 2 yang dapat memperburuk hasil klinis pasien kanker. Faktor risiko ini menyebabkan penyakit dan kematian akibat infeksi cacing, infeksi pernapasan, dan diare. Respon imun tipe 2 yang diinduksi cacing ini dapat menekan respon imun protektif terhadap kanker dan membuat respon imun tidak cukup utuh dengan perubahan dan pengurangan mikronutrien dalam fisiologi manusia dan sel imun. Kesimpulannya, berdasarkan artikel jurnal yang telah dijabar, maka dapat ditarik kesimpulan
pada sampel prevalensi cacing usus pada pasien kanker lebih rendah daripada HIV, TB, dan kanker di masyarakat. Tapi perlunya prevalensi pada pasien kanker ini masih tinggi dan perlu pemberian obat cacing dan konsultasi kesehatan untuk penelaksanaan yang lebih baik dari pasien kanker ini. Sarannya, setelah melihat dampak negatif dari pemasaran cacingan tersebut, maka saya sebagai penyusun makalah menyarankan beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, perlunya seseorang atau masyarakat untuk menjaga lingkungan agar selalu bersih. Yang kedua, perlunya edukasi bahaya cacingan bagi kesehatan oleh seluruh tenaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalian tahu apa itu Taenia saginata? Di sini saya Syifa Azkia dengan NIM P0713422262 akan mengangkat jurnal dengan judul Epidemiologi Taenia saginata Taenosis atau Sistiserkosis, tinjauan sistematis distribusi di Timur, Tenggara, dan Selatan Asia. Taenia saginata atau cacing pita sapi. Taenia saginata adalah salah satu cestoda usus dan jaringan yang morfologi cacingnya terdiri dari yang pertama scolex, yaitu kepala yang merupakan alat untuk melekat, dilengkapi dengan batil isap atau lekuk isap, dan yang kedua leher, yaitu tempat pertumbuhan badan, dan yang ketiga adalah strobil, yaitu badan terdiri atas segmen-segmen yang disebut proglotit. Proglotit dewasa mempunyai susunan alat kelamin jantan dan betina yang lengkap. Keadaan ini disebut hermafrodit. Cacing pita dewasa memanjang menyerupai pita pipih dorsoventral, tidak mempunyai saluran cerna atau saluran vaskuler. Cacing dewasa berukuran panjang 5-10 meter, kadang-kadang sampai 12 meter. Jumlah proglotit atau segmen bisa 1000 sampai 2000. Scolex berbentuk globular, ukuran 1-5 mm, mempunyai 4 batil isap, tidak mempunyai kait atau rostrum. Segmen matang panjangnya 10 mm, lebar 12 mm, dan testis terdapat ratusan. Ovarium ada 3 lobus, genital pore. Segmen grafit panjangnya 16-20 mm, lebar 5-7 mm, dan uterus mempunyai cabang-cabang lateral sebanyak 15-30 untuk tiap sisinya. Telur berukuran 30-40 mikron mempunyai embryofora yang bergaris-garis radial. Di dalamnya terdapat heksan embrio. Nah, bisa kita lihat di dalam PPT ini, di tiap-tiap segmen ada terlihat 2 bulatan, yang mana itu adalah kelamin jantan dan betina. Dan di sisi-sisi lainnya ada terlihat seperti bentuk-bentuk titik-titik. Nah, itu adalah telur yang ada pada segmen-segmen cacing. Jadi, Taenia saginata adalah parasit zoonosis yang menyebabkan taenosis pada manusia dan sistiserkosis pada sapi. Nah, lalu siklus hidup Taenia saginata. Yang pertama, cacing dewasa tumbuh pada tubuh manusia di usus halus. Proglotit dari Taenia yang mengandung telur keluar bersama feses. Telur termakan sapi atau hewan ternak lainnya. Onkosfer atau embrio cacing terlepas dari telur, menembus dinding usus dan kemudian masuk ke peredaran darah sehingga sampai ke otot atau daging sapi atau babi. Onkosfer berkembang menjadi sistiserkus di otot atau daging sapi atau babi. Lalu manusia terinfeksi cacing setelah memakan daging kurang matang yang mengandung sistiserkus. Jadi siklus hidup Taenia saginata dan Taenia solium sama ya teman-teman sekalian.
Nah, negara yang memiliki kasus terbanyak Taeniasis saginata di Asia Timur, Tenggara, dan Selatan, yang pertama diduduki oleh negara Laos dengan presentasi 69,4%, dan yang kedua adalah negara Thailand dengan presentasi 53%, ketiga ada Korea Selatan dengan presentasi 48%, ada negara Kamboja yang menduduki peringkat 4 yaitu 37,7%, dan yang terakhir dan yang kelima ialah negara Cina yaitu dengan presentasi 36,8%. Jadi yang kita kira negara Cina adalah negara yang terbanyak memiliki kasus Taeniasis saginata di Asia Timur, Tenggara, dan Selatan, salah ya. Ternyata yang paling banyak memiliki kasus Taeniasis saginata di Asia Timur, Tenggara, dan Selatan adalah negara Laos. Lalu sumber penularan cacing pita Taeniasis pada manusia. Yang pertama, penderita Taeniasis sendiri di mana tinjanya mengandung telur atau segmen tubuh proglotit cacing pita. Lalu ada hewan, terutama babi dan sapi yang mengandung larva cacing pita atau Cysticercus. Ada juga makanan, minuman, dan lingkungan yang tercemar oleh telur cacing pita, dan kontak dengan barang yang sudah terkontaminasi telur cacing pita, terutama bila tidak mencuci tangan setelahnya. Nah, lalu ada pula penyakit yang ditimbulkan yaitu Taeniasis dan Cysticercosis, yaitu Taeniasis pada manusia dan Cysticercosis pada hewan sapi. Yaitu pertama, terdapat cacing dalam feses manusia, kedua sakit pada ulu hati, ketiga sakit kepala, keempat mual, 5 peningkatan nafsu makan seperti kecacingan pada biasanya, ke-6 mencret, 7 gangguan pernafasan, 8 gatal-gatal di kulit, dan 9 selalu merasa lapar. Ayo, kampanyekan Jakarica. Jangan kalah dari cacing dengan cara yang pertama mencuci tangan sebelum makan, kedua menghindari makanan yang belum matang, dan ketiga pemberian obat cacing, dan keempat pembedahan apabila memang ditemukan cacing pada tubuh kita, dan yang kelima selalu menjaga kebersihan makanan. Sekian video presentasi dari saya Syifa Azkia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisrina Fatanashwa dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rifko, SPD MSc, selaku dosen mata kuliah Helmintologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis artikel ilmiah saya yang berjudul Epidemiological Perspective Associated with Principal Risk Factors of Trichinella spiralis Infection in Pigs and Humans in Egypt. Atau dalam bahasa Indonesia adalah perspektif epidemiologi terkait dengan faktor risiko utama infeksi Trichinella spiralis pada babi dan manusia di Mesir. Langsung saja kita memasuki bab A pendahuluan. Pada bab ini terdapat latar belakang yang berisi Trichinella spiralis, disebut juga sebagai cacing otot, adalah hewan dari anggota invertebrata yang termasuk dalam filum Nematoda. Cacing ini menyebabkan penyakit trichinellosis pada manusia, babi, ataupun pada tikus. Trichinellosis adalah infeksi cacing otot disebabkan karena memakan daging yang tidak dimasak dengan baik, terutamanya daging babi. Parasit masuk ke tubuh manusia melalui daging babi yang dikonsumsi, baik yang mentah ataupun yang dimasak secara tidak sempurna. Akibat dari pemasakan yang tidak sempurna itu, daging tersebut mengandung kista berisi larva infektif yang masih hidup. Di dalam usus manusia, larva berkembang menjadi cacing dewasa dan mulai mengeluarkan larva motil, khususnya bagi cacing betina. Larva-larva ini kemudian bergerak memasuki otot melalui pembuluh limfa atau darah. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat makalah analisis artikel ilmiah ini.
Analisis artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui keterangan tentang Trichinella spiralis secara umum beserta penyakit yang disebabkannya, mengetahui tujuan penelitian mengenai infeksi Trichinella spiralis dalam artikel ilmiah yang dianalisis, mengetahui jenis pemeriksaan atau penelitian yang dilakukan mengenai infeksi Trichinella spiralis dalam artikel ilmiah yang dianalisis, dan mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap infeksi Trichinella spiralis dalam artikel ilmiah yang dianalisis. Adapun makalah analisis artikel ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain menambah pustaka atau bahan bacaan dalam bidang ilmu kesehatan, khususnya yang menyangkut tentang infeksi Trichinella spiralis. Yang kedua, sebagai bahan informasi dan referensi serta pengetahuan bagi mahasiswa kesehatan khususnya di bidang helmintologi. Sekarang kita memasuki bab yang kedua, yaitu analisis artikel. Yang dibahas pada bab ini adalah penyakit akibat Trichinella spiralis dan jenis pemeriksaan laboratorium beserta spesimen yang digunakan. Adapun penyakit akibat cacing Trichinella spiralis yang dibahas dalam artikel ilmiah ini adalah trichinellosis pada babi dan manusia, khususnya di negara Mesir dengan gejala klinis yang muncul terutama pada manusia. Infeksi Trichinella spiralis pada manusia sangat berkaitan dengan konsumsi daging babi yang mengandung larva infektif. Untuk jenis pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada penelitian ini antara lain uji trichinoskop, teknik digestif, identifikasi molekuler, pengamatan histopatologik, dan enzim link immunosorbent assay atau ELISA. Untuk uji ELISA sendiri dilakukan khusus pada spesimen yang berasal dari manusia. Adapun spesimen pada penelitian ini adalah potongan daging babi, bagian diafragma dan otot rangka, termasuk biceps femoris dan gluteus medius, dan sampel serum dari individu yang berisiko tinggi dengan kasus riwayat mengonsumsi daging babi. Pada bab ini juga terdapat pembahasan mengenai identifikasi morfologi stadium dari Trichinella spiralis. Pada pemeriksaan laboratorium ini ditemukan Trichinella spiralis stadium larva pada spesimen otot atau daging babi dan pada serum dari darah manusia. Adapun ciri-ciri dari larva Trichinella spiralis yaitu memiliki panjang 100 mikrometer dan lebar 6 mikrometer. Terletak dalam otot hospes, tepatnya di otot lurik, dan larva umumnya terdapat dalam bentuk kista. Berikut ini merupakan gambar dari larva Trichinella spiralis di dalam otot diafragma dari seekor babi. Pada gambar ini terlihat bahwa larva Trichinella spiralis berada di dalam kista. Selanjutnya adalah hasil penelitian dalam artikel. Yang pertama ada hasil survei studi pada babi. Data yang direkam untuk screening trichinellosis selama 1 tahun di RPH Al-Basatin mengungkapkan bahwa prevalensi keseluruhan Trichinella spiralis adalah 1,06% di antara 33.812 babi yang disembelih melalui uji trichinoskop. Yang kedua adalah hasil survei studi pada manusia. Berdasarkan ELISA, tingkat seroprevalensi dari Trichinella spiralis pada manusia adalah 10%, didistribusikan sebagai 5,56% dan 12,96% di kegubernuran Kena dan Sohag. Insiden trichinellosis pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, tanpa perbedaan jenis kelamin yang signifikan. Selanjutnya, kesimpulan dari artikel ilmiah. Karya ini menyajikan studi komprehensif tentang beberapa teknik diagnostik untuk menguji keberadaan Trichinella spiralis pada babi dan manusia di Mesir, dengan berfokus pada faktor risiko. Korelasi yang signifikan antara trichinellosis babi, jenis kelamin, dan usia babi telah disimpulkan. Di sisi lain, risiko deteksi antibodi Trichinella pada manusia berkaitan dengan faktor usia di samping praktik makanan tertentu. Analisis saya terhadap artikel ilmiah ini terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, Trichinella spiralis merupakan nematoda yang dapat menginvestasi melalui makanan, umumnya daging babi yang terkontaminasi, yang menyerang muskuloskeletal saat fase larva. Yang kedua, trichinellosis pada manusia sangat berkaitan dengan konsumsi daging babi yang kurang matang yang mengandung larva Trichinella spiralis. Di dalam tubuh manusia, larva bermigrasi ke mukosa usus, kemudian ke pembuluh darah, dan akhirnya menetap di otot yang menginduksi gangguan imunologis, patologis, dan metabolik. Yang ketiga, trichinellosis babi didiagnosis menurut teknik pengaturan trichinoskopi
postmortem langsung, dan pencernaan buatan atau teknik digestif. Data yang dikumpulkan dari rumah potong hewan sepanjang tahun mengungkapkan bahwa prevalensi keseluruhan dari Trichinella spiralis adalah 1,06% di antara 33.812 babi yang disembelih yang diuji dengan trichinoskop selama 1 tahun. Sekarang kita memasuki bab yang terakhir, yaitu penutup. Kesimpulan, Trichinella spiralis merupakan salah satu jenis nematoda. Cacing ini tersebar di seluruh dunia kosmopolit, terutama daerah beriklim sedang. Trichinella spiralis menyebabkan penyakit, salah satunya yang disebut trichinellosis. Trichinellosis adalah infeksi parasit zoonosis di seluruh dunia yang terjadi pada banyak mamalia, termasuk babi dan manusia. Penelitian pada artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui profil epidemiologi dan faktor risiko yang terkait infeksi Trichinella spiralis, serta untuk menilai keefektifan trichinoskop dan teknik digestif dalam mendiagnosis trichinellosis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat infeksi Trichinella spiralis pada babi dipengaruhi oleh jenis kelamin dan usia hewan babi. Sedangkan pada manusia, tingkat infeksi Trichinella spiralis dipengaruhi oleh usia dan kebiasaan mengonsumsi daging babi. Saran, untuk mencegah dan mengurangi infeksi Trichinella spiralis, diperlukan upaya pencegahan dengan meningkatkan pengawasan keamanan daging di rumah potong hewan dengan melarang pemberian pakan mentah kepada babi dan memastikan biosekuritas peternakan yang memadai seperti metode inspeksi daging untuk deteksi Trichinella spiralis. Selain itu, bagi individu yang mengonsumsi daging babi, sebaiknya daging dimasak hingga matang sempurna serta menjaga kebersihan tempat masak guna mencegah masuknya larva Trichinella spiralis ke dalam tubuh. Sekian video presentasi analisis artikel ilmiah saya. Dengan berakhirnya presentasi saya, maka berakhir pula video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.